Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Ngaji Narasi Online. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tibbil qulub wa dawaiha. Wa sihhatil abdan wa afiyatiha. Wa nuril absar wa dhiyaiha. Wa qutil ajsad wa ghidaiha. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, pada hari ini kita ketemu lagi. Alhamdulillah berkat rahmat Allah. Dan hari ini kita akan membahas hadis ke-22 bab taubat kitab Riyadhus Shalihin ini. Ini menarik sekali menyangkut kembali kalau yang kemarin adalah penyakit masyarakat yang juga diterima Allah, orang yang membunuh. Kali ini kita akan membahas tentang orang yang hamil karena zina. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Nujaid bidhammin nun wa fathil jim. Ini diriwayatkan oleh Abi Nujaid. Ini hurufnya itu nun, jim, ya, dal. Ya, kemudian diarahkan oleh Imam Nawawi. Cara membacanya adalah huruf nunnya itu didommahkan dan nanti huruf jimnya itu bentuknya fathah. Jadi Nujaid. Nah, sama ini nama-nama begini ini penting ya, sama kayak Yusuf Al-Qaradawi. Orang taunya Kordowi aja ya. Nah, maka ketika Yusuf Al-Qaradawi pernah datang ke Indonesia, beliau menyampaikan bi fathir ra, kata dia. Dengan menggunakan fathah pada huruf ra-nya. Jadi bukan kor, tapi koro. Bukan kordowi, tapi korodowi. Nah, sama seperti ini. Ini nujid. Ya, karena kalau nggak diarahkan seperti ini, bisa jadi dibacanya Abi Najid. Ya. Siapa namanya? Imran. Ya, Imran bin Al-Husaini Al-Khuzai radhiyallahu anhuma. Ya. Semoga Allah meridhai keduanya. Beliau menjelaskan begini. Anna imra'atan, ya, ada seorang wanita min Juhainah. Ya, wanita ini dari Juhainah. Kalau dalam syarahnya itu dia bernama Khawlah binti Khuwailid. Ya, Khawlah binti Khuwailid. Jadi wanita dari Bani Juhainah, ya, dari kelompok Juhainah. Nah, dia ada apa dengan dia? Ya, dia atas Rasulullah SAW. Ya, dia mendatangi Rasulullah SAW dengan problem. Apa problemnya? Wahia hubla minaz zina. Problemnya adalah dia hamil karena berzina. Nah, subhanallah, ada ya, banyak orang hamil ya diam-diam. Ini dia melakukan pengakuan kepada Nabi Muhammad SAW atas dosa yang ia lakukan, yakni dosa zina. Sehingga ketika hamil, ia menghadap Rasul. Ya. Faqalat, lalu wanita tersebut berkata, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, asabtu haddan. Aku telah berbuat melanggar hukum. Ya. Berbuat kesalahan, melanggar hukum had. Ya.
Had zina. Ya, hukum zina. Fa'aqimhu alayya. Dan wahai Rasul, tolong tegakkan hukum had zina itu kepadaku. Ya. Menurut hadis ini Khuwailah ini, ya, wanita dari dari Juhainah ini itu sudah menikah. Nah, dalam fikih Islam itu ada dua hukuman yang berbeda bagi orang yang berzina. Ya, bagi orang yang berzina. Kalau dia perawan, ya, orangnya masih perawan, maksudnya dia belum menikah, ya, maka hukumnya adalah dijilid, didera, cambuk lah ya, sebanyak 100 kali. Ya. Kalau dia sudah menikah, maka dia harus dirajam sampai mati. Ya. Kalau dalam hadisnya itu khudhu anni. Ambil dariku ketentuan hukum, ya. Di mana qad ja'alallahu lahunna sabila, telah Allah hadirkan, ya, kepada mereka perempuan-perempuan itu ketentuan, ya. Di mana al-bikru bil bikri, ya, kalau orang yang berzina itu adalah orang yang belum menikah, maka jildu mi'ah wa nafyu sanah. Hukumannya adalah didera, dicambuk 100 dan disuruh diasingkan, ya, diasingkan selama setahun. Jadi kalau dia masih perawan tapi ya perjaka perawan, ya, jadi orang yang belum nikah zina, dicambuk 100 kali dan disuruh pergi dari kampungnya, belum bisa pulang kalau belum setahun, ya. Wasaibu bisaibi, kalau orang yang saib ya udah tua, maksudnya udah kawin, ya, udah kawin, maka jildu mi'ah warajam, dijilid 100 kali baru kemudian dirajam. Ya. Ya, kalau pendapat yang lain ya cukup dirajam gitu, ya. Ada pendapat cukup rajam, tidak perlu dijilid lagi. Nah, rajam itu dilempari sampai mati. Ini hukum yang saat itu terjadi, ya. Kalau saat ini di Indonesia ya tidak lagi terjadi hukum itu. Nah, nanti bagaimana konteks Indonesia nanti kita bahas sama-sama. Yang kita bahas bukan hukum, tapi yang kita bahas adalah bagaimana pertobatannya, karena konteksnya nanti berbeda. Kita lanjutkan. Ya. Asabtu haddan faqimhu alayya. Aku, ya, sudah melanggar hukum zina, tolong tegakkanlah, ya, ya Rasul, tegakkan hukuman kepadaku. Ya. Ada wanita berbuat dosa ngaku, itu penting. Jadi prinsip dasar orang yang bertobat mau ngaku. Pengakuannya di hadapan Allah dan Rasulnya. Ya, itu. Kalau sekarang ya tentu ini kita bahas zina. Ya, kalau zina mengaku, ya, kepada orang tuanya dan lalu kemudian memohon kepada Allah. Nanti bagaimana bentuknya? Kita lihat. Fada'an Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Lalu Rasul manggil walinya. Coba kesini walinya, kata Rasul. Ya. Faqala, lalu Nabi menyampaikan, ahsin ilayya. Jaga baik-baik dulu. Ya. Tolong Anda wali dari wanita ini, tolong jaga dia baik-baik. Ya. Fa idza wada'at, ya, fa'tini. Kalau nanti sudah wada'at, sudah melahirkan, baru nanti datang kembali ke aku, kata Nabi. Ya, subhanallah, bijaknya Rasulullah. Andaikan Rasul bukan Nabi agung, Nabi yang mendapatkan petunjuk Allah, tentu saat itu, dan pikirannya letterlek, ya, hukum ansih, ente zina,
rajam, sampai mati. Tapi Nabi kan orang bijak, Nabi orang hebat. Nabi melihat keadaan dalam memberi hukum. Ada orang datang menyerahkan dirinya. Tapi ya Rasul, tolong tegakkan. Tapi Rasul tahu dia lagi hamil. Kalau dirajam dua-dua mati tuh. Yang dalam perut kan nggak ada dosa. Jadi kata Nabi, tolong urusin dulu, jaga baik-baik. Nanti kalau udah ngelahirin, baru datang ke aku. Biar anaknya aman, selamat. Karena dia nggak punya dosa. Yang dosa ibunya. Maka dalam Islam tidak ada yang namanya, eh, istilahnya itu, anak haram. Nggak ada anak haram. Ya, anak yang lahir dari zina itu ya nggak ada disebut anak haram. Ya anak manusia yang baik-baik saja, bisa jadi nasibnya baik. Ingat ya, kita kemarin sudah bahas tuh ada perempuan yang kerjaannya Masya Allah menjual dirinya. Ketika dia bertaubat dan minta agar dalam pertobatannya itu bertemu dengan orang baik, orang hebat dalam agama, sehingga dia bisa belajar agama, akhirnya malah lahir ulama-ulama hebat dari rahimnya. Zaman Bani Israel saat itu ya. Nah, oleh karenanya, Nabi yang bijaksana ini, Nabi kita, Nabi Agung, Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW, betul-betul mengajarkan kepada kita, ketika menetapkan satu hukum, jangan sembarangan. Hukum A, enggak, ada sebab musabab. Ya, ada sebab musabab, karena hukum nanti bisa berubah. Karena keadaannya beda, tempatnya beda, waktunya beda. Gitu ya. Nah ini keadaannya dia lagi hamil, ya tunggu sampai melahirkan. Fafa'ala, ya akhirnya walinya menjalankan, ya walinya melaksanakan apa yang diperintahkan Rasul, dibawa pulang, dia jagai, dia urusi sampai wanita tadi melahirkan. Setelah melahirkan baru dia bawa lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah di hadapan Rasul, apa kata Rasul? Fa'amara biha Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memerintahkan kepada wanita tersebut ya agar dia itu fasyuddat alaiha siyabuha, dikencangkan, pakaiannya dikencangkan. Kenapa dikencangkan? Karena kan kalau perempuan dirajam, ya nanti ditakutkan akan minta maaf, tersingkaplah aurat dari wanita tersebut, maka akan berdosa. Ya, hukum tadi menjadi hukum maksiat. Karena hukum itu tetap harus meninggikan derajat pengetahuan, derajat hukum Allah. Kalau hukum Allah itu menerangkan tentang bagaimana menjaga perempuan agar tidak terbuka auratnya, maka termasuk dalam hukum rajam itu tidak boleh terjadi terbuka aurat. Maka kencangkan pakaiannya agar tidak terjadi terbuka aurat ketika dirajam wanita itu. Ya. Summa amara biha farujimat. Lalu kemudian Nabi memerintahkan agar wanita tersebut dirajam. Nah, ketika dirajam meninggal. Ya, kan dirajam tuh sampai meninggal. Nah, uniknya di sini uniknya. Ini perempuan zina. Ya. Tapi summa shalla 'alaiha. Subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa yang terjadi? Nabi menyolatkan perempuan tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah hebatnya Nabi. Kaget semua orang. Loh. Kok Nabi nyolatkan perempuan zina? Kan zina dosa besar. Alah, udah salah kayaknya Nabi ini. Waduh, nggak bener nih. Gitu ya. Nah, salah satu yang mempertanyakan Umar. Faqala lahu Umar.
Umar bin Khattab nanya sama Nabi, tusalli alaiha ya Rasulullah. Ya, waqad zanat. Ya Rasul, kok bisa kamu menyolatkan wanita itu? Dia kan dah zina ya Rasul. Zina itu dosa besar kan Rasul? Nggak salah saya kan? Istilah bahasa kita ya. Lu kok malah engkau menyolatkan wanita itu ya Rasul? Kok bisa? Semua orang kaget ya. Apa kata Rasul? Laqad tabat taubatan. Ente nggak ada yang tahu bahwa perempuan tersebut, wanita tersebut telah sungguh-sungguh dalam melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, dalam kajian-kajian kita sebelumnya, orang yang bersungguh-sungguh dalam taubatnya, Allah terima taubatnya. Tapi hukum tetap jalan. Gitu ya. Ya. Hukum tetap jalan. Istilahnya kalau zaman sekarang, oke, lo gue maafin deh, tapi hukum jalan. Ya, kalau ini, oke, Allah mengampuni dirinya dan menerima taubatnya, tapi hukum tetap jalan, rajam tetap jalan. Maka Nabi mengatakan, lau kusimat, andaikan ya pahala taubat tersebut dibagi-bagi baina sab'ina ya min ahlil Madinah, kepada 70 orang penduduk Madinah, ya, dibagi-bagi itu pahala taubatnya itu 70 orang ahlul Madinah, lawasi'athum, niscaya cukup. Ya, kebagian semua dah istilahnya itu. Ini taubatnya perempuan tadi yang tadi dirajam lalu aku menyolatinya, taubatnya itu diterima Allah, dan kalau dibagi itu ke 70 orang cukup. Bukan cuman apa? Bukan dapat doang, bukan. Cukup. Ya. Kan ada istilahnya kalau dibagi dapat dah. Cukup apa enggak? Ya, ya enggak, belum tentu cukup. Ya, yang penting kan dibagi, alhamdulillah. Tapi ini ketika dibagi cukup. Orang merasakan apa kecukupan dengan pembagian itu. Andai dibagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alangkah hebatnya kuasa Allah kepada seseorang, termasuk kepada orang yang berdosa. Maka Nabi mengatakan, wahal wajadta, apakah engkau ya apa enggak apa ya istilahnya enggak memperhatikan ya, engkau kira-kira ini kalau kamu apa enggak dapat, enggak tahu gitu ya, afdol yang utama, kira-kira bahasa gini lah bahasanya, coba menurut ente mana yang afdol, mana yang utama, kira-kira afdol enggak gitu ya, orang yang min anjadat binafsiha lillahi azza wa jal, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menyerahkan dirinya untuk dikorbankan atas nama Allah. Kira-kira ini orang afdol nggak, kata Nabi? Ini kira-kira apa apa ya? Afdol utama gitu. Afdol itu utama. Dahsyat. Nah. Kira-kira dahsyat nggak nih orang yang begini nih? Ada orang yang berbuat dosa dan dari awal sudah ngomong mengakui dosanya di hadapan Rasul. Ya, lalu kemudian diperintahkan Rasul pulang dulu nanti balik lagi, dia turuti perintah Rasul. Ya. Lalu dirajam, ya dia ikhlas menerima itu. Ini pertaubatannya selama awal dia datang kepadaku saat itu. Dia bertobat itu hingga ia wafat. Semuanya taubat yang telah diterima Allah. Dan itu begitu mulia, begitu afdol, begitu utama, begitu dahsyat.
Maka sahabat ngaji narasi online, pada kesempatan ini ada pelajaran yang perlu kita dapatkan. Ya. Tapi sebelumnya rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kitab sahihnya. Nah, pelajaran utama adalah dalam bertaubat, hendaknya ia menyampaikan kejujurannya. Sama seperti hadis yang lalu, ada 3 orang yang nggak ikut perang Tabuk, dia mengaku jujur kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah terima taubatnya. Wanita ini berzina, begitu juga. Ia jujur kepada Allah dan Rasulnya. Maka prinsip ketika orang bertaubat, jujurlah akan dosamu. Maka Nabi seringkali mengatakan ya, bahwa jangan ingat perbuatan baikmu, ya, tapi yang perlu diingat adalah dosa-dosamu. Karena orang yang celaka adalah orang yang mengingat-ingat amal baiknya, sementara amal baik tersebut belum tentu diterima Allah. Dan orang yang melupakan dosanya, padahal dosanya tersebut senantiasa terjaga di sisi Allah. Maka hendaknya kita mengingat dosa itu dengan cara menyodorkannya kepada Allah. Membuka aib kita kepada Allah, bukan kepada orang lain. Ya, ada hal menarik ketika disebutkan ada orang yang ditutupi oleh Allah, dia berbuat dosa lalu ditutupi oleh Allah aibnya, dan orang yang paling buruk adalah ia buka sendiri aib tersebut kepada orang yang tidak jelas, bukan dalam ketentuan agama. Ya, maka hati-hati, kita terbukalah kepada Allah. Ya Allah, aku telah berbuat dosa A, B, C, D. Ampuni ya Allah. Ya. Maka kalau dalam Al-Quran itu ya, yang betul-betul kuat menjadi jalan itu ya. Orang yang berzina itu kan tidak menikah kecuali dengan orang yang dizinainya. Ya. Maka itu mungkin jalan awal untuk melakukan pertobatannya. Ya. Nah, oleh karenanya pengakuan awal itu penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah melakukan pertobatan itu, ya, mengakui semuanya, maka lalu kemudian serahkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memberikan hukuman apapun, menjadi ridha dalam dirinya. Ridha. Nah, dalam konteks Indonesia, dalam konteks kita bermasyarakat di Indonesia, orang berzina tidak ada hukuman. Ya, kecuali nanti dilaporkan. Ya, kalau di Indonesia itu berzina, suka sama suka, ya nggak bisa dilapor. Ya kan begitu tuh. Kecuali nanti ada istrinya ya yang merasa dirugikan atas perzinahan tersebut, atau suaminya ya merasa dirugikan dengan perzinahan tersebut, gitu ya. Nah, terjadi itu bisa dilakukan proses hukum. Nah, ketika berproses seperti itu, tentu jadi bahan baginya untuk melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila tidak ada, sekarang rajam tidak ada, tentu tidak bisa dikelola. Dicambuk 100 kali tidak ada, tidak bisa dikelola. Maka yang dilakukan sepenuh hati adalah penyerahan dirinya kepada Allah. Kata terakhir adalah kata kuncinya, wahal wajadta afdhala min anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla. Ya. Ya. Pernahkah kamu mendapatkan orang yang lebih utama, afdol, ya,
daripada orang yang telah menyerahkan diri sepenuhnya ya, kepada Allah Azza wa Jal yang maha kuasa, yang maha agung. Ya. Ingat, menyerahkan diri kepada Allah. Kalau menyerahkan diri kepada Allah, setidaknya ilmunya, hartamu bukan milikmu, semua diserah kepada Allah. Dirimu berserah kepada Allah. Ya. Pekerjaannya sudah karena Allah semua tuh nanti. Dia kerja nanti dia dapat uang, sudah kasih ke anak yatim, kasih ke orang yang tidak mampu. Orang yang sudah berserah diri kepada Allah, bukan kemudian lagi berkumpul-kumpul kembali harta. Ya, ketika dia punya dalam perjalanan hidupnya ternyata tiba-tiba dia mendapatkan kelebihan lainnya, maka dia berikan, dan bahkan dirinya pun dia serahkan kepada Allah. Ya. Salatnya lebih utama, ya, mendahulukan Allah ketimbang yang lainnya. Nah, sahabat ngaji narasi online, maka hadis ke 22 ini mengajarkan kepada kita dosa besar seperti zina pun tetap akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hukuman tetap harus dilaksanakan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menutup aib buruk kita, ya, dan mau berkenan untuk menerima, ya, mau dan berkenan untuk menerima taubat-taubat kita semua. Dan bahkan termasuk orang yang berzina, semoga teringat melalui video ini, ingat akan dosa tersebut, lalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah terima semua taubat kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wafaqna Allah jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.